Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu sistem suspensi pada mobil. Baik, dari rekan-rekan sekalian, ada yang tahu apa itu sistem suspensi pada kendaraan? Dan yang beda kenyamanan Pak. Kenyamanan, oke. Kenyamanan duduk pada Boleh juga. mencegah getaran berlebih pada saat jalan yang bergelombang Pak. Baik Adir, terima kasih. Seperti rekan-rekan sampaikan, fungsi utama dari suspensi itu adalah untuk kenyamanan dan kestabilan pada kendaraan di jalan yang bergelombang dan tidak datar. Selanjutnya itu adalah anatomi suspensi. Pegas per bertujuan utama untuk menanam beban pada bodi kendaraan dan menyerap kehidupan vertikal dari ketidakdataan permukaan jalan. Selanjutnya itu shock breaker atau peredam kejut, berfungsi untuk meredam osilasi atau ayunan pegas. Tanpa shock breaker, pegas yang tertekan akan terus memantul berulang kali dalam melalui rintangan. Kombinasi keduanya menjaga ban tetap melekat pada aspal, memastikan traksi dan kembali kemudi tetap optimal. Selanjutnya jenis-jenis pegas. Yang pertama adalah perkeong atau coil spring. Sangat populer untuk mobil penumpang modern. Karakteristiknya empuk, meredam getaran dengan baik dan memiliki desain yang ringkas menempel pada shock breaker. Yang kedua adalah perdaun, slip spring. Terdiri pada bilah-bilah baja yang bertumpuk sangat kuat dengan beban berat sehingga menjadi standar untuk kendaraan niaga, truk, serta beberapa SUV leader frame. Selanjutnya torsion bar menggunakan pelintiran torsi dari sebatang baja elastis panjang, sangat hemat ruang kabin atau mesin. Umumnya digunakan pada suspensi depan pickup, lawas atau tank. Sebenarnya cara kerja shock breaker, pada saat roda menghantam lubang, shock breaker mengalami siklus kompresi atau memendek dan rebound untuk memanjang untuk mengembalikan shock breaker pada posisi semula. Dalam tabungnya terdapat ada piston beralur atau katup yang dipaksa bergerak menembus fluida. Hambatan aliran fluida melalui lubang katup sempit ini yang menciptakan gaya redam. Secara fisika, shock breaker mengubah energi kinetik menjadi energi panas yang kemudian dilepaskan ke udara. Inilah beberapa diagram yang ada pada shock breaker. Selanjutnya itu klasifikasi desain shock breaker. Yang pertama itu twin top atau tabung ganda, memiliki dua tabung silinder dalam dan luar. Tabung dalam berisi piston dan oli penuh, sementara tabung luar berfungsi untuk sebagai reservoir oil cadangan dan ruang ekspansi udara atau gas. Karakter tekanan internal lebih rendah, bagian umumnya lebih lembut, dan kasur piston lebih panjang. Ideal untuk nyamanan harian mobil keluarga. Penutup atau tabung tunggal hanya memiliki satu silinder pertama, terdapat piston pembatas atau floating piston yang memisahkan ruang berisi oli sepenuhnya dengan ruang berisi gas nitrogen bertekanan tinggi di bagian bawah. Karakteristiknya itu pendinginan fluida sangat baik, menempel langsung ke tabung luar. Respon seketika mencegah gejala oli berbuih atau fading. Cocok untuk performa tinggi, off-road atau balap. Berikut perbandingan oli dan gas. Kenyamanan sangat empuk, cocok untuk jalan mulus. Itu untuk oli hidrolik.
Untuk gas lebih kaku, stiff, stabil pada jalan bergelombang. Handling untuk oli respon redam lebih sedikit, lebih lambat. Untuk gas sangat responsif, minimalkan body roll berlebihan. Untuk daya tahan untuk shockbreaker oli rentan terjadi buih jika dipaksa tidak berat. Untuk gas mencegah oli berbuih, rumah konstan saat panas. Selanjutnya itu dari harga dan perawatan. Untuk shockbreaker oli retail lebih murah dan mudah didapat. Nah, untuk gas harga lebih tinggi karena konstruksi lebih presisi. Baik, selanjutnya tanda shockbreaker perlu diganti yaitu rembesan atau terjadi bocor pada shockbreaker. Bisa dilihat secara visual. Permasalahannya itu pada hasil karet di bagian shockbreaker sudah haus atau robek, menyebabkan cairan oli keluar memori tabung bagian luar. Selanjutnya ayunan berlebih, bouncy saat bodi mobil ditekan dengan kuat di atas roda lalu dilepaskan. Itu membentukkan lebih dari 1,5 kali. Ini menandakan hilangnya daya redam hidrolik dari shockbreaker tersebut. Selanjutnya body roll atau noise depth. Mobil terasa sangat limbung atau miring saat menikung, atau bocor lebih terlalu nunggik ke bawah saat secara tajam saat di rem. Selanjutnya suara tegukan keras atau knocking, terdengar bunyi gluduk-gluduk dari kolong roda saat melewati jalan berlubang atau jalan yang bergelombang. Menandakan komponen internal shock membentur batas tanpa meredam. Dampak suspensi yang buruk bisa terkena itu pada kawasan ban yang tidak merata. Roda mantul tidak terkendali di aspal menyebabkan kawasan tampak ban bergelombang atau botak di bagian tertentu atau chopping. Selanjutnya handling menurun drastis, dia terasa melayang dan tidak stabil di kecepatan tinggi. Pengendara cepat lelah, mengoreksi arah laju kendaraan. Jarak pengereman lebih jauh karena ban sering kehilangan traksi. Pengereman menjadi tidak efektif dan berbahaya, terutama pada saat jalan basah. Faktor penentu usai pemakaian suspensi: kondisi grafis jalan raya, saya mengemudi, beban muatan rutin, kualitas pabrikan komponen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.